jika engkau menggunakan akalmu, dhalalta, kau sesat. Jadi jangan senang dulu pakai akal-akal sehat, akal hebat apa. Gak cukup. Gak cukup. Orang pinter banyak, tapi orang berhati sedikit. Duduklah engkau berwirid, duduklah engkau berzikir, duduklah engkau untuk bertafakur, bertawajuh ma'ahu, bersamanya, karena dia ala annahu malikun mukhtar, karena dialah sang raja, dialah sang pemilik pilihan kuasa. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Ahyad, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah fillah, semua saudara-saudariku yang hadir. Salah satu nikmat Allah kepada kita adalah dijadikan qalbu kita yang hina ini menjadi tempat ditanamnya bibit-bibit rahasia, biji-biji rahasia. Padahal qalbu kita nggak pantas untuk menjadi tempat rahasia. Maka inilah salah satu ni'aman ya, batinah, nikmat yang batin yang tidak tampak. Mungkin secara kehidupan zahir kita ya begini-gini aja, tapi insyaAllah ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, ya Allah tunjuki aku jalan yang mustaqim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Ternyata di surah Al-Fatihah tidak dibahas tentang nikmat duit, nikmat rumah, bukan, nikmat popularitas, bukan, tapi nikmat di situ an'amta alaihim, siapa mereka yang tidak dimurkai dan tidak sesat ya. Dan kita dalam kitab Risalah Tauhid kita membaca Risalah Tauhid Al-Imam Arsalan Dimashqi yang menjadi inspirasi nama dari anak Buya Asfi, Ahmad Arsalan ya. Itu namanya. Beliau mengatakan, jika engkau menggunakan akalmu, dhalalta, kau sesat. Jadi jangan senang dulu pakai akal-akal sehat, akal hebat apa. Gak cukup. Gak cukup. Orang pinter banyak, tapi orang berhati sedikit. Ya, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah hidupkan hati kita dengan mazari'ul asrar. Amin. Dalam kitab Al-Inbah, yang ini request Buya Asfi, ini kalau kitab ini ikutin request dia aja nih. Ya, karena memang kitab ini mesti dibaca sesuai dengan ahwal rohani kita ya. Sebelumnya kita kirimkan surah Al-Fatihah Ummul Kitab kepada ruhi Sayyidina Muhammad SAW, wa ruhi Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali babil ilmi, wa Sayyidina Balya bin Mulkan Khadir alaihi salam, wa Sayyidi Syekh Al-Qutub Rabbani Sultan Al-Awliya Abdul Qadir Jilani, wal Ghawthi Al-Imam Abil Hasan Shadili, wa Sultan Al-Dhakirin Sayyidina Muhammad Bahauddin Shah Naqshbandi, wa kutubi ahli al-irfan Sayyidi Syekh Muhammad Al-Karim Sammani, wa khalifatul awliya ashabu salawatil fatih Sayyidina Syekh Ahmad Tijani qaddasallahu sirrahu, wa Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi wa Amr Rifai wa ghairuhum min awliya salihin, wa khususan al-muallif hadha kitab
Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Kita mulai dari halaman 36, kitab Al-Inbah ala Tariqillah. Peringatan, warning atau petunjuk, bisa jadi begitu. Petunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, dengan sanad kita kepada beliau berkata, al-qulubu mazari'ul asrari. Qalbu itu mazari', jamak dari mazra'ah, adalah ladang atau kebun asrar, ladang-ladang rahasia. Asrar, rahasia ditaruh di luar apa di dalam? Di dalam. Kalau di akal terceritakan, tapi kalau di kolbu pasti tersimpan. Jadi kalau sudah dapat diceritakan, dia bukan asrar lagi. Kalau dia masih tersimpan dalam kolbu, hanya dapat diakses dengan zauq rasa, maka dia disebut sir. Kalau sudah diterjemahkan oleh akal, disebut dengan mafahim, pemahaman. Ya. Jadi al-qulub mazari'ul asrar. Qalbu itu mazra'at asrar. Kalau dia ladang kebun, pasti ada yang nanam. Siapa yang menanam? Zahirnya guru, hakikatnya Rasulullah SAW. Yang menumbuhkan Allah. Maka walaupun ladang ini tadinya mawat, ya, walaupun dia tanah mati tandus, kalau Allah berkehendak dihujani ma'rifatullah, maka tangis itulah yang disebut tangis taubat, tangis rindu, tangis cinta, tangis harap, tangis takut, tangis syukur. Itu yang akan membuat tanahnya kolbu, hamparan kolbu menjadi lembut. Maka sungguh rugilah orang-orang yang hatinya jarang sekali menangis. Ya. Dan saya pernah mengambil hadis musalsal, nyampe di musalsal bil buka, nggak bisa nangis dia. Ya, itu. Padahal baru habis ditinggal ibunya, nggak bisa nangis dia. Tapi kita husnuzon aja, ya, husnuzon. Hati sih udah mulai bergejolak sih waktu itu. Kalau musalsal bil buka, ya, dia tumbuh dari kolbu, maka akan jatuh ke dalam kolbu. Bukan karena kakinya kejepit. Ya. Lalu bagaimana cara untuk menjadikan kolbu itu kebunnya asrar, ladangnya rahasia? Kalau ladang kebun itu dirawat bukan? Kalau nggak dirawat namanya apa? Hutan, semak belukar. Kalau semak belukar, apa yang mau diambil? Pengen rumput. Nggak bisa, mesti dia dirawat. Untuk manen padi, bisakah? Mungkinkah itu biji kita tebar terus kita biarin 6 bulan lagi kita datang? Jadi nggak barangnya? Tumbuh nggak padinya? Enggak. Inilah nasib orang habis talqin nggak lagi datang kepada gurunya. Inilah nasib orang habis ngaji kepada gurunya nggak diamalin di rumah. Habis suluk tunggu lagi tahun depan baru diamalin lagi. Itu kejadiannya sama. Apalagi dikasih ijazah irsyad kemursidan, habis itu dia nggak amalin lagi. Maka banyak mursyid PA, itu antum PA. Dia harusnya pohonnya berbuah, tapi dia tidak merawat pohon itu. Akhirnya pohon kemursidan dia tidak berbuah. Akhirnya orang tidak dapat manfaat. Nah itu kejadiannya. Makanya mursyid hasad kepada mursyid. Kejadiannya
Pemimpin zawiyah, pemimpin surau, hasad dengan pemimpin surau sebelah. Itu karena dia nggak rawat ini mazharet. Padahal kan ahlu turuk ini kekuatan ukhuwah mereka lebih kuat seharusnya daripada ahli syariat yang zahir. Orang syariat hanya dipersatukan dengan mazhab yang zahir, mazhab Syafi'i yang zahir, mazhab Kalami, Asy'ari. Ini sudah masuk ke bab Naqsyabandi, Samani, Abu Qadiri. Seharusnya mereka lebih kuat lagi. Dan gak usah khawatir murid kita diambil orang. Kalau ada 3 biji, 1 biji ketan, lagi biji padi, 1 lagi biji yang mirip-mirip apa? Gandum, tebar. Apakah dia nanti ketukar tumbuhnya? Nah, akan ketukar. Itulah berguru kepada biji tumbuhan. Maka biji tumbuhan itu mursyid kita juga dalam bab nabat. Kalau ingin menumbuhkan ma'rifat asrar di kalbu murid begitu, nggak akan ketukar rezekinya. Yang ini ya berkembang, dia nggak akan. Maka Naqsyabandi nggak akan talfik lah dengan yang lain. Tarekat itu berdiri sendiri nanti. Tapi kalau sudah mengalir sampai pada muaranya, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Buah macam-macam. Kalau udah nyampe di mulut sama nggak? Sama aja ya. Fahrusuha birriyadati wa tahdhib lil akhlaq. Lalu bagaimanakah cara bercocok tanam di kebunnya kolbu? Mungkinkah orang punya sawah langsung tanam padahal belum dibajak? Mungkin nggak? Mesti dibajak dulu. Mau di mana aja pasti dibajak. Tahu bajak nggak? Bukan pembajak perompak, bukan. Tahu nggak bajak tanah? Menggemburkan tanah itu dia. Dulu masih manual. Kita kan baru kemarin ke daerah mana tuh udah Situ Juh ya. Kita ngelihat mirip-mirip seperti Ubud. Nggak tahu tuh mana yang lebih cantik itu daerahnya. Masya Allah. Dan nggak mungkin pakai mesin, pakai manual. Mereka bajak, nggak ada orang langsung tanam, nggak ada. Mesti dibajak dulu, digemburkan dulu. Guru itu kenapa antum kalau datang minta talqin nggak langsung ditalqin? Karena kolbunya belum siap untuk ditanam bibit, belum dibajak, maka dibajak dulu dengan ya Hayyu ya Qayyum, ya Latif, puasa, atau kadang-kadang disuruh ngaji aja, nggak disuruh ngapa-ngapain. Ya itu pembajakan kolbu, menggemburkan ranahnya kolbu. Itu ya, jadi jangan sedih, sama aja. Apa manfaatnya nanti kolbunya belum siap terus biji ditanam, manfaat nggak? Itu sebabnya ya saya pesan bener sama buya-buya yang kita titipkan ribat ini, supaya jangan buru-buru mentalkin. Tunggu dia siap, istighfar langsung, Allah kasih rahasia. Syahadat udah lenyap tuh orang. Di syahadat belum istighfar udah lenyap, udah fana, udah karam dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sudah masuk ke nama Allah, udah asik, ya. Fahruthuha, maka bercocok tanamlah engkau di kebun hatimu dengan cara 2 saja. 1, fahrusu itu juga berarti jagalah. Kenapa kebun itu disebut dengan harf? Li'annahu mahrusun. Kebun itu disebut harf karena dia dijaga. Maka dalam hadis Nabi dan dalam fikih disepakati oleh para ulama, tidak makruh memelihara anjing jika untuk menjaga kebun. Oh, kampung Buya Aldomi tahu sendiri. Kalau nggak ada anjing, itu kebun-kebun hancur sama, bukan baby, babi. Babi itu karakternya apa? Tamak. Orang-orang tamak akan babat habis itu.
Di dalam diri kita ada sifat babi, sifat tamak, syahwat yang tidak berketentuan. Dia kalau sudah jalan kan nggak bisa ngerem, gitu. Sama, syahwat kita ini lebih dahsyat daripada babi. Babi itu dia tinggal dibenturkan ke pohon dia berhenti. Kita dibenturin ke pohon, pohonnya hancur. Lebih gawat nafsu syahwat kita daripada babi. Maka kadang guru-guru itu kalau sudah melihat sesuatu dia cut. Kita yang kaget. Itu gunanya untuk memagar supaya si babi itu tidak masuk. Kata orang Cirebon apa? Babi itu celeng. Celeng gitu. Kalau di kampung saya namanya kondia. Jelek bener ya. Iya. Fahrusuha, maka jagalah kebunmu itu dengan riyadhat, dengan sering melatih. Tiap hari nggak sanggup menyangkulnya semua langsung, ya bertahap sedikit. Makanya kita ketika awal orang suluk, kalau dulu kita langsung 70.000 hari pertama, sekarang nggak mungkin. Yang penting orang mau itikaf ngikutin sunnah Nabi, kita rukhsah, ya, biar kita yang nanggung ya. Akhirnya guru 3 hari pertama badan mesti kuat, zikir terus, nggak berhenti, karena nanggung murid. Nafasnya nggak boleh berhenti zikrullah. Kenapa? Karena murid dirukhsah. Ini kalau di halaqah kita, alhamdulillah 3 hari pertama rukhsah, hari keempat hajar terus, balik kepada standar. Hanya 5.000 sekali duduk. Oh, kalau di halaqah kita dulu sekali duduk mesti sekian belas ribu, sekian puluh ribu latihannya. Sekarang nih orang sudah mau berthariqah, sudah mau bertasawuf, sudah mau beritikaf, itu sudah cukup. Ya, tinggal nanti metode kan boleh berubah. Yang mengatakan metode nggak boleh diganti itu orang kolot. Ya, berarti dia nggak ngerti hakikatut thariqah. Hakikat thariqah itu artinya jalan. Jalan depan aja sekali 6 bulan dibenerin, ada jalan baru dibuka, ya kan? Masa dia pakai thariqah abad jebot sama sekarang kan nggak bisa, sama. Nggak boleh disamain. Orang dulu nggak ada handphone, nggak ada TV. Orang dulu patuh sama gurunya. Sekarang kan kritis-kritis muridnya. Kayak Bang Do ini kan kritis ini. Iya nggak? Kayak Dawami ini, diam-diam kan pertanyaannya banyak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tapi dalil hakiki antastadilla bil madlul. Dalil paling tinggi, engkau merasakan nyatanya zat yang didalilkan itu. Kalau masih ayat sekian, nomor sekian, itu biasa, semua orang bisa. Tapi kalau langsung diberi rasa, nyebut nama Allah, itu sudah istidlal bil madlul. Itu a'lal adillah, kata Imam Ghazali. Dalil yang paling kuat. Nah, faharuthuha birriyadhat. Mesti engkau jaga dengan riyadhah. Riyadhah itu latihan, diulang. Maka kebun kalau tidak rajin, tumbuh rumput, ya kan? Benar nggak? Dulu Pak Letkol pernah ini nggak? Pernah nyangkul nggak? Nyabi. Oh pernah juga tuh. Kita cuma 3 bulan dari nanam sampai panen, sampai kemudian ngambil gabahnya semuanya pernah lah. Jadi saya sekali seumur hidup pernah ngerawat padi dari awal sampai akhir. Pengen tahu. Dilarang sama almarhumah ibu kita. Tapi saya bilang, gak pakai bahasa Arab sih, bahasa Indonesia. Saya bahasa Minang. Mah, tenang. Kalau anak ama nanti ditakdirkan jadi orang besar, dia tahu nasibnya petani. Oh, udah langsung dilepas, sudah kamu sono. Tapi jangan terlalu berlebihan ya. Bener gosong kita ya. Hitam ini udah lumayan, ini udah terawat nih, sudah ada bini yang ngerawat kan. Dulu nggak ada.
Wa tahzib lil akhlaq. Yang kedua apa? Latihan terhadap akhlak. Teman-teman semua, ada khalq, ada khuluq. Kalau khalq ciptaan zahir, ya dari dulu hidung kita begini aja. Kalau mau diubah ya ke Korea dulu. Tapi saya pulang Korea hidung begini-gini aja. Ya, nggak ke Gangnam. Malah yang mancung Umi kan. Kita yang ke Korea Umi yang mancung. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau khalq bentuk tubuh fisik ini tidak mungkin lagi di apa-apain. Tapi kalau khuluq, nilai yang ada pada bentuk ini itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Maksudnya apa? Latihlah tubuhmu itu dari kolbumu untuk meninggalkan karakter-karakter bahimah dan kutta, ya. Karakter-karakter hewan ternak dan karakter buas. Nah, itulah sebabnya di dalam semua thariqah ada suluk. Suluk Naqsyabandi, ada yang fil khalwat, ada yang jalwat, Qadiri. Kalau Abah Anom dari jalur Syekh Ahmad Khatib Sambas, ada Syekh Nawawi Berjan, itu jalurnya ba'da sholat zikir la ilaha illallah 106 kali, lalu zikir khafi. Ada lagi Tijani dengan sholawat, Idrisi juga dengan sholawat. Semua thariqah punya suluk sendiri-sendiri. Maka antum yang Naqsyabandi Khalidi nggak boleh berbangga juga mengatakan, oh yang suluknya benar kami doang. Itu namanya tafakhurun, ya, berbangga-bangga, gagal berarti berthariqah. Apa kata beliau? La tatrukuha syi'aban lil bahaimi wal qutta. Jangan kamu biarkan kebun rahasia kolbumu menjadi tempat makannya binatang ternak dan kutta dan para pemotong. Bisa jadi hewan, bisa jadi manusia. Paham gak maksudnya? Kolbu kita mesti dipagar. Apa yang memagarnya? Itulah riyadhah. Dan yang paling kuat adalah ilmu. Ilmu itu pagar paling kuat. Makanya kita mendapat kalam dari masyaikh kita, tariqatuna at-ta'allum wa ta'lim. Thariqah kita yang paling asas belajar lalu mengajarkan. Jadi antum ini sekarang ini amal thariqah loh. Jadi jangan dikira ini bukan wirid, ini wirid paling tinggi. Wiridnya Sayyidina Adam dulu ini di surga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajari Sayyidina Adam semua nama. Ini wirid paling tinggi. Dan wirid begini paling enak, antum nggak perlu merem, ya kan? Buka mata, tahu-tahu udah jam 9, coba disuruh merem sendiri, tanya sama siapa yang suluk kemarin ya, Pak Hakim dan istri,